yang penuh dengan semangat dan sukacita dalam beribadah? Kembali lagi bersama Cici Jocelyn di sini. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan lagi nih hari ini. Semuanya sudah sarapan dan mandi pagi? Nah, di pagi yang cerah ini kita mau sama-sama bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus yang sudah menyertai kita sepanjang minggu ini. Kita boleh kembali beribadah dengan tubuh sehat dan lingkungan yang baik, keluarga yang sehat juga. Mari adik-adik semuanya kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Hari Ini Hari Yang Telah Dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersukacitalah. Sekarang bersukacitalah. Nah, tadi lagunya kan tentang bersuka. Coba adik-adik nyanyinya dengan wajah yang bersuka nggak tadi? Atau dengan wajah yang lemes, lesu, dan sedih? Coba, mana nih senyum yang paling lebarnya ditunjukin dong? Wah, pinter nih. Yuk, masih belum pada capek kan semuanya? Kita mau lanjut memuji Tuhan lagi ya. Mari kita menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka.
siapa nih yang mau lihat teman-teman kita yang kesaksian? Cici juga mau lihat nih. Yuk, kita lihat sama-sama. Ini adalah kreativitas untuk minggu ini. 10 perintah Allah. Ayat hafalan minggu ini adalah Keluaran 20 ayat 3. Janganlah ada padamu ayat Allah lain di hadapanku. Happy Sunday, God bless you. Teman Abi, kali ini Ekut akan membacakan ayat apa kita minggu ini. Nah, ini sejarah minggu ini, yaitu 10 perintah Allah. Ini teman-teman. Nah, ayat hafalan kita minggu ini adalah Keluaran 20 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Amin. Terima kasih teman-teman. Happy Sunday. God bless you. Halo teman-teman, ini kreativitas aku. Ayat hafalan hari ini adalah Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Baik teman-teman, happy Sunday. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Happy Sunday, God bless you. Shalom teman-teman, ini 10 hukum Tuhan. Ayat hafalan hari ini Keluaran 20 ayat 2. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Happy Sunday. Shalom, happy Sunday. Ini 10 hukum Taurat. Dan ayat hafalan hari ini Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Bye, God bless you, see you later. Gimana tadi kesaksian dari teman-teman kita? Keren-keren semuanya ya. Yang lain mana nih yang belum kirimin videonya? Cici masih tungguin loh buat adik-adik yang belum memberikan kesaksiannya. Nah, sebentar kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan nih. Semuanya sudah siap mau dengerin cerita kan? Kita menyanyikan dulu satu lagu ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat
berdoa, semuanya tutup mata, lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun lagi Tuhan, dalam keadaan tubuh yang sehat, itu semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, Tuhan yang pimpin kami, supaya kami bisa duduk diam, sungguh-sungguh mendengarkan cerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Tentu semua sehat ya. Cici juga berdoa loh untuk kalian semua setiap hari supaya kamu semua sehat dan kita nanti dapat bertemu lagi di ibadah offline. Nah adik-adik, hari ini Cici mau cerita mengenai dengan judul Percaya Tuhan Selamatkanku. Adik-adik, Cici mau ya kamu juga tunjuk ke diri kamu ya sama untuk tema ini ya. Yuk 1, 2, 3, temanya itu percaya Tuhan selamatkanku ya adik-adik ya. Nah hari ini Cici mau kasih ilustrasi sedikit adik-adik ya. Ada seorang anak adik-adik, dia itu lagi pergi ke daerahnya tuh berbukit-bukit adik-adik ya. Ke bukit-bukit itu kan biasa ada jurangnya kayak gitu ya adik-adik. Nah dia ada yang naik turun adik-adik. Nah anak ini sedang bermain layang-layang adik-adik. Dia asik bermain layang-layang. Dia tarik ya, terus dia ulur. Dia tarik lagi adik-adik. Dia ulur lagi adik-adik. Kan kalau layang-layang seperti gitu ya adik-adik. Nah adik-adik, anak ini tidak ingat kalau di bawahnya itu ada apa? Ada jurang ya, ada turunan gitu. Dia asik aja bermain. Sehingga waktu dia lagi tarik, undur, tarik, undur. Akhirnya tahu nggak adik-adik, anak ini jatuh adik-adik, terguling-guling terus. Ya waktu dia terguling-guling, dia lari. Dia sampet adik-adik, dia berpegangan dengan dahan pohon. Waktu dia pegangan dengan dahan pohon, dia menangis adik-adik. Aduh tolong aku, tolong aku tidak mau jatuh. Dia nangis adik-adik. Nah waktu dia sedang menangis adik-adik, ada suara yang mengatakan kepada anak itu, ayo lepas tanganmu. Dia bingung adik-adik, siapa suara ini? Dia lagi nanya, siapa? Suara itu bunyi lagi adik-adik, manggil lagi, ayo sekarang lepaskan tanganmu. Anak ini tau gak adik, tadinya dia merem adik-adik karena dia takut jatuh, dia merem. Karena dia mulai melek, dia lihat, wah ternyata di bawahnya itu ada siapa? Papanya adik-adik. Wah dia senang sekali adik, dia langsung tadi pegangan pohon, dia langsung lepas adik-adik. Dan ternyata apa? Tidak jatuh karena udah ada di bawah. Nah adik-adik, anak ini kenapa dia tidak jatuh? Karena dia percaya sama siapa? Papanya. Papanya itu tidak akan membiarkan dia jatuh ya kan. Nah sama adik-adik dengan bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa Israel itu waktu dia keluar dari Mesir dipimpin oleh seorang yang sangat baik hatinya. Dia bernama Musa. Siapa adik-adik? Musa. Nah, Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir kalau siang hari dengan tiang awan. Supaya apa? Tidak kepanasan ya. Nah, terus kalau malam dengan tiang api supaya tidak kedinginan, tidak kegelapan adik-adik. Tuhan baik ya adik-adik, tidak meninggalkan bangsa Israel tetapi memelihara, memimpinnya. Nah, adik-adik, waktu itu bangsa Israel lagi senang-senangnya adik-adik karena
menang perang. Ya, dia senang sekali bangsa. Wah, ada yang lagi menari, ada yang lagi menyanyi, ada yang sambil makan-makan. Semua lagi bergirang. Karena bangsa Israel menang perang adik-adik. Dia berperang melawan bangsa Kanaan. Wah, semuanya senang, lagi senang-senangnya. Wah, lagi makan-makan, yang lagi minum, wah, yang lagi nari, semuanya senang. Waktu lagi senang, ternyata Tuhan bilang lagi ke bangsa Israel, hai bangsa Israel, sekarang saatnya kamu harus jalan lagi menyusuri laut Teberau. Wah, adik-adik lagi senang-senang, sekarang suruh jalan lagi ya. Wah, dia jalan lagi adik-adik ya, berkeliling ya, menyusuri laut Teberau. Nah, waktu dia lagi jalan gini, mulailah bangsa Israel marah-marah. Musa, dia bilang gitu, kita tadi lagi senang-senang di sini ya, kita lagi makan-makan, lagi menari, sekarang suruh jalan lagi. Wah, udah mulai adik-adik kesel. Terus mulai yang dari 1 orang itu ngumpul lagi dari 5 orang. Yang 5 orang ini ngumpul lagi adik-adik. Iya, Musa ngapain kita suruh jalan melulu? Gak boleh orang istirahat nih. Begitu. 5 orang adik ngumpul lagi, makin lama makin berkumpul adik. 10 orang ya kan. Lalu jadi 100 orang adik. Ngumpul semua adik-adik. Dia ada ngomong apa? Sekarang kita protes kepada Musa adik-adik. Gitu. Sama adik-adik kayak kemarin tuh Jakarta diapain? Di demo ya kan, dengan undang-undang. Nah ini Musa juga mau di demo katanya ya, karena bahwa bangsa Israel keluar tapi capek katanya gitu ya. Nah orang-orang itu kumpul semua adik-adik yang tadi sampai 100 orang. Dia berkumpul, dia menghadap Musa. Dia marah pada Musa, dia apa? Musa, kamu itu bawa kami semua keluar dari Mesir. Tetapi kita sudah bosan sekarang. Kita udah capek. Yang satu lagi bilang, iya Musa, kita udah muak sekali dengan makanan yang setiap hari dikasih. Udah gak ada air, gitu ya. Makanan yang gak enak, gitu ya. Kita udah bosan Musa. Wah, yang satu lagi bilang lagi, tadi kita juga lagi senang-senang suruh jalan. Wah, Musa adik-adik diprotes dengan orang-orang Israel. Musa tapi tidak menjawab, dia hanya diam. Dia hanya mendengarkan adik-adik, semua yang protes orang itu, Musa hanya diam, dia dengarkan. Wah, karena Musa diam aja, ya, dia hanya dengarkan. Orang ini makin marah adik-adik. Dia bilang, Musa, bagaimana sih? Kita udah ngomong di sini dari tadi, kamu diam aja, manggut-manggut aja. Jawab dong Musa, jawab. Adik-adik mulai emosi adik-adik. Wah, dia mulai emosi lagi. Musa hanya diam ya adik-adik. Wah, dia diam saja. Sampai, iya Musa bagaimana sih? Makanan dikasih mana mulu, kita ada bosan. Gak ada makanan lain. Gituin. Nah, Cici mau jelasin dulu nah adik-adik ya. Orang Israel waktu keluar dari Mesir, tadi kan Tuhan udah pimpin ya. Kalau apa? Kalau siang hari dengan tiang awan, kalau malam tiang api. Nah Tuhan kasih makan bangsa Israel itu dengan mana. Apa adik-adik namanya? Mana. Mana itu roti dari surga. Dia putih, modelnya kira-kira seperti jamur ya adik-adik. Nah dia itu kalau pagi tuh turun adik-adik ya. Tuhan kirim, Tuhan kasih. Ya kan? Nah nanti orang Israel tuh harus masak ya untuk 1 hari. Diambilnya pagi, karena kalau siang udah nggak ada lagi mananya. Jadi mana itu turunnya 1 hari 1 kali, yaitu pagi hari ya. Nah terus dia masak sampai buat sore. Dan adik-adik tidak boleh disimpan. Kalau disimpan sampai besok, nanti mananya akan rusak, akan jadi busuk adik-adik. Nah seperti itu ya, Tuhan pelihara bangsa Israel, yaitu dikasih makanan mana adik-adik ya. Nah adik-adik, Musa tadi waktu diprotes dengan orang-orang yang tadi itu banyak sampai ratusan orang, Musa hanya diam adik-adik. Nah Musa hanya diam, Musa tidak jawab adik-adik, walaupun Musa sudah ditunjuk itu dia hanya diam ya.
Waktu dia diam, orang-orang ini berkumpul makin banyak Musa. Adik-adik, ternyata ada suara yang berteriak, aduh, tolong. Siapa adik-adik? Semua orang tengok. Ada apa ini? Tolong aku, tolong. Langsung adik-adik, orang yang tadi ngumpul menghadap Musa, yang lagi marah-marah dengan Musa, langsung lari. Dia mau mencapai orang lagi teriak-teriak itu. Ternyata orang itu digigit ular adik-adik. Ya, digigit ular. Orang itu baru mau diangkat. Ternyata orang ini mati adik-adik. Nah, terus adik-adik baru dia kemudian terdengar lagi di sebelah sana pojok. Aduh, tolong aku, tolong. Kakiku digigit ular. Langsung orang tadi banyak di sini. Dungak lagi. Ada lagi yang digigit ular. Wah, langsung disamperin lagi adik-adik. Wah, banyak sekali adik-adik yang digigit ular. Ada yang lagi duduk pun digigit ular ya. Semuanya banyak banget digigit ular adik-adik. Terus adik-adik, mulai orang-orang yang tadi banyak itu, yang banyak sampai 100 lebih itu, dia terkocar kacir. Dia meninggalkan Musa sendiri adik-adik. Musa hanya diam ya. Musa hanya melihatin aja adik-adik. Musa hanya diam ya. Terus adik-adik, orang-orang itu tadinya udah terpencar semua, sekarang dia ngumpul lagi. Dia datang lagi kepada Musa. Musa lagi di sini. Dia katakan, Musa, kata dia bilang gitu, tolong Musa, tolong kami Musa, kata gitu. Tolong Musa, maafkan kami ya Musa. Musa, tolong berdoa supaya kami tidak digigit ular. Kami tidak mau mati Musa. Musa, tolong Musa. Ya adik-adik, sekarang tadinya orang-orang itu yang marah-marah kepada Musa, sekarang mereka minta tolong kepada Musa. Minta tolong supaya Musa berdoa. Musa langsung menjawab adik-adik, tenang, sabar, kata Musa ya. Lalu Musa masuk ke kemah. Adik-adik, Musa berdoa kepada Tuhan ya. Lalu Tuhan kasih tahu kepada Musa, Musa, sekarang kamu harus membuat ular ya dari tembaga. Kemudian ular itu harus kamu taruh di atas tiang. Dan suruh bangsa Israel yang dipagut ular atau yang digigit ular untuk memandang kepada ular tembaga itu. Wah, Musa bilang, baik Tuhan, gitu ya. Nah, Musa turun adik-adik ya. Dia menghadap lagi ke orang-orang tadi bangsa Israel yang lagi nangis karena ketakutan digigit ular ya kan. Nah, dia datang lagi ke Musa. Lalu dia katakan, hai bangsa Israel, kesini semua. Kata gitu. Wah, datang adik-adik menghadap Musa. Ya Musa, kata gitu ya. Ampuni kami ya Musa. Sekarang minta maaf ya adik-adik, tadi marah-marah. Ya Musa, ada apa Musa? Gitu ya. Terus Musa bilang, sekarang kamu lihat ya, di depan itu ada patung ular tembaga yang saya taruh di atas tiang tuh. Gitu. Sekarang bagi kamu semua yang digigit ular atau yang dipagut ular, kamu harus memandang ular tembaga itu. Kalau kamu memandang itu, kamu juga harus percaya bahwa kamu akan sembuh. Wah, adik-adik senang semua. Oh iya, baik Musa, kita akan memandang ular itu ya supaya kita sembuh. Benar adik-adik, orang yang digigit ular tadi tuh banyak banget ya. Datang, dia lihat dia tuh patung ularnya, ular tembaganya. Dia mandang adik-adik, setelah dia mandang dia lihat. Dia katakan, ya saya percaya, saya sembuh. Benar adik-adik, ternyata orang-orang yang memandang patung ular itu sembuh adik-adik. Wah, dia senang. Aku senang, aku sembuh sekarang, aku sehat sekarang, aku tidak sakit lagi, aku tidak jadi mati lagi. Wah, adik-adik, senang semuanya jadi sehat adik-adik. Nah adik-adik, sekarang itu kan cerita itu ada di Perjanjian Lama di kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Sekarang Cici kita mau maju nih ke Perjanjian Baru.
Nah, ini perjanjian baru adik-adik. Di kitab perjanjian baru ada juga satu orang yang tergantung di kayu salib di bukit Golgota. Dia adalah Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus telah mati buat kita semua. Nah, sekarang kita pun harus memandang kepada salib Tuhan Yesus ya. Dan kalau setelah kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menyelamatkan kita. Tuhan Yesus pasti menyembuhkan kita. Nah, adik-adik, sekarang ini ya, sekarang kan lagi banyak ya ada wabah penyakit yaitu COVID-19. Ya kan? Banyak sekali orang tua maupun anak-anak semua pada takut. Aduh, aku takut nggak mau keluar. Nanti aku kena. Ya, kalau disuruh, ayo kita kena, nggak mau, aku takut. Nanti aku kena lagi, ya kan? Nanti kalau udah itu harus masuk rumah sakit, ya kan gitu ya. Nah, adik-adik, sekarang Cici kasih tahu, ya. Tadi firman Tuhan apa mengatakan? Percaya Tuhan selamatkanku. Apa adik-adik? Ulangin, percaya Tuhan selamatkanku. Jadi sekarang adik-adik jangan takut lagi, kita harus percaya, kita harus pandang Tuhan. Bahwa kalau kita percaya pada Tuhan, Tuhan pasti selamatkan kita. Tuhan pasti selamatkan kamu, Tuhan pasti selamatkan Cici, ya. Tuhan pasti selamatkan papa, Tuhan pasti selamatkan mama, adik, kakak, semua om opa, ya. Karena kita percaya adik-adik. Jadi sekarang apa? Kita harus apa? Satu apa? Memandang kepada Tuhan Yesus, percaya dan diselamatkan ya adik-adik ya. Adik-adik, sekarang kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diajarkan untuk kami boleh percaya Tuhan, bahwa kalau kami percaya untuk supaya kami diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu Tuhan dalam hati kami Tuhan, supaya boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan. Dan setiap orang boleh melihat bahwa Tuhan Yesus hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk kedua orang tua kami yang berusaha maupun yang bekerja. Tuhan berkati juga adik dan kakak kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ayat hafalan hari ini adik-adik terambil dari Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita ulang ya adik-adik. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Selamat pagi teman-teman, tiba saatnya kita memberikan kolektor. Untuk kolektor dapat dilakukan melalui scan code di layar atau dapat ditransfer secara manual melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih untuk kolektornya ya, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kembali lagi bertemu dengan Cici hari ini di kreativitas. Hari ini kita mau membuat ular ya adik-adik, ular tembaga, tetapi dari kertas origami nih adik-adik, nih kayak gini, lucu kan? Ada matanya ya kan. Nah, bahan yang diperlukan yaitu kertas origami ya adik-adik ya. Terus lem. Nah, terus kalau nggak lem boleh juga selotip. Kemudian gunting adik-adik ya. Terus spidol. Terus ada juga nih yaitu mata kucah ya, buat mata ular adik-adik ya. Boleh juga kalau nggak ada matanya boleh pakai spidol ya. Nah, yang pertama
kita gunting kertasnya dulu adik-adik ya. Nah, kita gunting adik-adik kertasnya, kita gunting dulu kira-kira 2 cm ya adik-adik ya. Kita gunting ya. Ini tergantung kamu, kalau kamu mau panjang ularnya lebih panjang berarti kertas yang kamu gunting harus lebih banyak adik-adik ya. Nah, ini Cici gunting ya. Nah, setelah digunting adik-adik, ini kan jadi seperti ini nih ya. Terus kita buat seperti lingkaran ya. Terus kamu boleh kasih pakai lem atau kamu pakai selotip ya. Kita kasih lem ya. Ini Cici kasih lem hari ini ya. Kita lem adik-adik, kita bikin ularnya nih perutnya dulu. Nah, jadi kan seperti gini, terus disambung lagi adik-adik. Nah, terus kita sambung lagi biar ularnya kelihatan panjang. Warnanya boleh warna apa aja ya adik-adik ya. Terus membuatnya tidak harus kertas origami, kertas apa aja boleh kok, mau dari kertas koran ya, mau kertas yang biasa, kertas polos boleh ya, tidak harus kertas origami ya. Nah, ini adik-adik kita udah mulai nih agak panjang ya. Nah, kita panjangin lagi adik-adik biar panjang ularnya, badannya. Nanti bikin tugasnya ini kamu bikin sendiri ya adik-adik ya. Ini kan gampang loh bikinnya. Nah, ini kan tadi udah sampai sini nih adik-adik ya. Cici bikin hari ini contohnya seperti gini. Terus kita bikin buntutnya. Habis ini kita bikin buntutnya ya. Habis ini kita mau bikin buntut ularnya dulu. Nah, ularnya kira-kira Cici bikin seperti ini. Terus sekarang kita mau bikin buntutnya ini adik-adik, ini harusnya dibalik ya adik-adik. Terus kita bikin ininya seperti kerucut. Nah, kayak gini nih adik-adik, kerucut nih tuh ya. Jadi ininya kita lem ujungnya. Nah, ini udah ada buntutnya adik-adik ya. Nah, ada buntut ularnya. Terus sekarang kita mau bikin mukanya. Mukanya boleh nih ya. Ini kan tadi udah jadi, sekarang kita mau bikin mukanya. Mukanya adik-adik kita ambil kertas ini juga, lalu kita gambar bentuk bulat ya. Kita gambar bentuk bulat. Terus kita gunting deh ya bulatannya. Jadi ini kepala ular. Nah, ini kepalanya adik-adik ya. Lalu kepala ini kita tempel. Tempel di sini adik-adik. Jadi kan kepalanya. Setelah itu ularnya kita kasih mata adik-adik. Nah, nih matanya Cici kasih pakai mata kuca ya. Mata yang kayak batu. Nah, kita tempel kasih mata. Nah, tuh adik-adik, udah ada matanya kan? Udah kelihatan cantik ya. Sekarang kita kasih hidungnya. Hidungnya kita kasih spidol ya, kita bikin hidung. Hidungnya 2, kasih titik 2. Nah, udah ada hidungnya. Sekarang kita mau buat mulut ya. Lidahnya lidah ular. Kita ambilnya pakai kertas yang warna merah ya adik-adik ya. Kita gunting sedikit aja. Nah, gunting kecil gini adik-adik. Terus ininya kita gunting lagi. Nah, seperti gini adik-adik ya buat lidah ularnya. Ya, harus kita kasih lem. Nah, sekarang udah jadi adik-adik. Nih ularnya. Ular tembaga dari kertas origami. Nah, adik-adik selamat mencoba ya. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan berkati.